Jadi kita doakan saja ya teman-teman ya, mudah-mudahan Mak Mayor ini ya cepat diselesaikan problemnya gitu. Kalau beliau sendiri sih man sudah alhamdulillah ya, sudah ada kebenaran itu. Cuman ya masih ada faktor X itulah. Nah, itu tantangannya Oh lah. gitu. Itu Ya. tantangannya. Makanya orang-orang yang diberi hidayah ini Allah memberikan apa ya? Memberikan kayak semacam kelebihan. Contoh dosa-dosa apa itu terhapus. Karena memang berat ya. Silakan Pak Saksi Gembala mungkin ditambahi. Mumpung udah dapat DP tadi, silakan kerja. Oke. DP apa? Suka-suka hatimu aja Marbun. Udah syahadat ya, Major. Belum lagi. Lagi loading, Bang. Udah ada gambaran-gambaran gitu ya, Major. Apa tuh? Apa itu? Udah ada gambaran gitu, Bang, untuk ke Islam? Gimana? Ya, belum lah, masih ada hal-hal lagi. Pelajari dulu toh. Oh, ya gitulah Bang ya. Namanya obat itu kan pahit ya kan. Emang terkadang kita kalau lagi diskusi di Komal itu terasa pedas cakap kita kan gitu kan. Namanya obat, pasti sakit. Jangan kayak Major atau sama Jerry, itu udah nggak bisa lagi diobatin. Ada ya di downloading. Karena kalau orang mau sembuh itu Bang, kalau dia luka dikasih obat, kalau memang dia berpikir mau sembuh walaupun sakit, dia tahan, lama-lama baik. Beda sama Jerry sama Mayor, dikasih obat, obatnya dibuang, makanya nggak baik-baik dia. Itu dia. Orang mana kita Bang? Ambon. Orang Ambon ya. Slow tapi pasti, ya betul itu Bang Amno. Emang Jadi barusan Peter, ada Bang? Hah? Bang, emang barusan ada Jerry? Jerry. Nggak lihat sah. Lanjut. Aku mau Salman Sadat, tapi nanti yang nyunati si Noy katanya. Mau lu, Cek? Murtad dulu. Milih dia, minta disunat. Ya, cek 1 gimana? 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1 1 adalah 3 3 adalah 1 cek. Masuklah bahasa Inggris itu Pak Loding, masuk lu bahasa Inggris. Welcome. Kayak peraturannya sekarang. Mer, kok WA itu dari hati kah? Atau dari lisan saja? Itu. Oh iya. Jadi kasusnya ini nanti seperti Jack lagi ini teman-teman. Doakan saja. Beliau sudah oke, cuma masih terkendala istri katanya beliau. Kita sudah WA. Jadi gitu. doakan saja. Pelan-pelan. Kau bilang bagaimana, Kong? Kau bilang bagaimana sama istri? Bilang bagaimana? Bilang apa tuh? Kan kita kan ada apa? Belajar tentang Alkitab dengan Al-Quran begitu. Cuma istri bilang belum bisa. Kalau begitu kau jangan kacau di rumah, pelan-pelan bilang sama istri ya. Mana ada saat tidak pernah begitu. Agak dibelai-belai sedikit lah, Mer. Dibelai-belai ya kan. Alah tahu lah kau tuh kan nggak mungkin.
sekali kan, nggak ada lawan diskusi kita gini loh, Ding. Sepi juga ya kan. Itu si BR sisa kasih pencerahan itu, atau BR duluan juga tidak apa-apa. Nanti dari belakang istri. Meyer, apalagi yang mau disebut, mungkin masukan dari inilah si gembala siapa nih? Lendi gembala apa itu? Apa lagi? Len, kau gembala apa? Alen. Itu si Lendi itu masih muda, sudah duluan. Tanya sama si Lendi. Orang tuanya dari belakang. Suaraku kedengaran nggak? Dengar. Sebenarnya lebih aneh aku itu lihat di koin biruku itu, mama aku ngegip weh. Wah, ya salah. Oh, mana mamanya? Mana mamanya, Len? Itu yang paling pertama. Mana mamanya? Mana? Suruh naik sini, Serius kau? suruh naik. Iya tak. Kaget Oh, aku Ding. sembunyi aku ke belakang. Tobing doh, mamamu. Suruh naik, Len, biar kami Ay. bisa kenal. Iya. Masya Allah. Jangan Baru kau aku nggak bingung nih. ngerti itu, cuman Enggak, cuman kan ditanya kenalan itu aja. penginjilan. Perkenalan aja sama orang tua Landi. Iya. Ngapa-ngapa ih? Mana salam kenal mama? Jangan weh, nanti banyak yang DM mamaku jadinya. Nggak apa-apa Lan. Lanjut Bang Salman, kasih pencerahan. Aku tadi udah kasih Bang Salman. Oh, udah. Udah tuh tadi. Bagus lah. Apa pencerahan apa, Cek? Aku tukang balbalnya di sini. Apa aja ke tentang Islam daripada nggak ada sama sekali. Ya, Islam itu sudah pasti, Majer, kalau kita gunakan akal, dia itu ajaran-ajaran yang selalu memberikan solusi. Itu banyak solusi-solusi itu yang diajarkan di dalam Islam. Salah satu contoh, untuk pasangan, di Islam itu diatur solusinya. Nanti kau bayangkan aja lah. Kalau di kekristenan ini kan menikah sekali. Nggak boleh beberapa kali. Itu satu contohnya. Sementara kita laki-laki ini, kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan makan kan, betul tak? Kebutuhan biologis itu pun penting. Gitu. Itu salah satunya. Islam di situ memberikan solusi. Makanya mereka selalu katakan poligami. Sebenarnya mereka nggak ngerti. Itulah solusi tadi. Bukan sembarangan kawin, suka-suka hati aja. Kalau kayak gitu, semua umat Islam ini laki-lakinya istrinya 2, 3, 4 semua. Bukan. Karena poligami itu solusi salah satunya, Majer. Gitu. Beda dengan ajaran sebelah yang mewajibkan menikah itu sekali. Contoh, kalau kita punya istri terkena stroke, apalah solusinya di ajaran tetangga itu yang sebelah itu? Kutanya dulu samamu. Apa solusinya? Sementara istri cuma bisa kedip, kena stroke, matanya cuma gini-gini aja. Kayak aneh itu juga. Hah? Harus ada solusi kan? Baik buat istri maupun buat kita. Betul tidak, Majer? Gitu. Emang kau mau nahankannya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Karena penyakit stroke ini nggak sebulan 2 bulan dia. Betul tak? Tuh. Kalau Lendi kan masih lajang dia. Lendi belum tahu lah Lendi ya. Nanti kalau sudah beristri baru tahu. Oh, ini rupanya yang dibolehkan itu untuk berpoligami tujuannya. Tuh. Nah, tuh yang kedua, istri mandul. Kayak mana lah kalian ini kalau kayak oten-oten ini? Kayak mana meneruskan generasi kalian? Sementara kalian butuh generasi penerus, kan? Oh, bisa bang mengut anak, tapi nasabnya kan nggak jatuh ke kita, laki-laki. Si Itu saksi dah. gembala baru nongol nih, dari mana nih? Ya sampo, dari tadi aku depan warung sampai naik asam uratku. Rahat lah.
Bendahara gak bangun-bangun. Aku udah kudoakan aja dari sini. Aduh ya Allah, mimpi buruk lah nah ini, biar cepat bangunnya. Bangun-bangun juga deh. Tapi yang pakai HI kata dokter. Jam 12, kata dokter jam 12 buka berangkas Pak Mali. Baca ayat kursi. Jadi Pok, Sama ayat kursi. jadi kata Mpok, kalian sekarang harus pakai bahasa Inggris. Ada apa-apa sama aku. Kalau nggak aku terima katanya. Mak, ya kalau Tadi juga saya juga pakai itu bahasa Inggris. Empom, Makanya gini. makanya aku Empom, bilang, you can help me. help me, Pok. Gitu aja lagunya nih. Kayak korban banjir, help me, help me. Help me. Marbuna Pi. Aku bilang gerimis aja cair 100.000 Pi. Kalau aku bilang deras 1 juta ini Pi, udah jelas. Udah jelas. Lanjut. Pencerahan Islam. Jadi itulah salah satunya tadi Majer ya. Yang kedua kebersihan. Banyak contoh kalau kita lagi buang air kecil, itu kita kan diajarkan laki-laki itu untuk istinja namanya. Membersihkan alat vital kita. Banyak itu kegunaannya. Beda kalau yang dari tetangga sebelah itu belum dipotong, ngendap dia di dalam, kayak mana bersihkannya juga? Apa mau dimasukkan air keran itu ke dalam? Sementara masih ada kulupnya, susah bersihkannya. Banyak manfaat-manfaatnya di situ. Islam mengajarkan itu semua dan semua sudah diatur, beserta manfaatnya pun dijelaskan. Itu betul nggak, Cek? Betul. Lanjut. Nggak usah nanya-nanya, lanjut. Nah, salah satunya tadi kan udah aku jelaskan kan. Contoh, masalah poligaminya ini tadi. Nah, ternyata jodoh kita ini lebih tua jaraknya dari kita sekitar 15 tahun. Menjalani tahun pertama itu kan masih enak. Tetapi 20 tahun ke depan, nah bagaimana mengatasinya? Islam yang cuma bisa memberikan solusi. Cuman Islam. Kalau otak ini apa? Kalau belum mati bininya belum kawin. Gak boleh dia kawin. Mirroring ya, Bang Sama mirroring ke Bible. Kemana Pak? Cak? Mirroringnya ke Bible juga. Iya. Jadi tidak ada di Bible itu selama kita baca, solusi untuk itu aja nggak ada. Makanya nanti jatuhnya kemana? 90% itu jatuhnya kemana? Berzinah dia, buat dosa. Masa begitu kita zina berbuat dosa? Ya suruh nanggung. Kan udah nggak masuk akal gitu. Betul tak? Itu teman-teman ya. Naik Gus. Naik Gus, mari kita bahas ini Gus. Enggak. Papi mana ini, Cek? Biasa lagi di ATM. Alah, sengajanya dia ngerjain itu biar Salman ngoceh-ngoceh itu. Dia baru terima honor katanya, lambat masuk, pulang mau cepat katanya. Biar Salman kerja dulu, katanya kerja. Marbun ayo. Pok, besok ada tebak-tebakan lagi kan, Pok? Tebak-tebakan aja lah, jangan bahasa Inggris. Pening aku. Lu duluan yang jawab, yang dapat lu duluan. Udah dibilang bubar. Bendahara tidur, nggak ada yang mau bubar orang ini, Pok. Agus naik, Pak Agus.
Biar kita diskusi santai, Pak Gus. Nah, ini deh. Aku senang kalau ngelayani orang-orang kayak si Agus ini. Jadi itu ya Gus ya, biar makin jelas. Apalagi kau laki-laki. Makanya aku katakan tadi sama si Mayer, bahwasanya Islam itu ajaran yang memberikan jalan keluar, solusi bagi umat manusia. Itu baru yang namanya ajaran. Contoh, salah satu contoh kayak di klan. Ya kan, kalian meyakini kalau di sorga itu tidak ada kawin mengawin. Manusia itu pada dasarnya memiliki hawa nafsu. Contoh, manusia itu dikatakan normal karena dia memiliki hawa nafsu, kebutuhan biologis. Itulah manusia normal pada umumnya. Datang kalian, turun ke bumi, datang ke bumi normal, begitu naik di sorga nggak normal. Karena kalian percaya nggak ada kawin mengawin di sana. Logiknya di mana gitu? Dari yang normal jadi nggak normal begitu sampai surga. Lo mau cek? Oh. Kagak aku mah. Milih bidadari aja, milih bidadari. Udah bagus-bagus. Diciptakan di bumi, normal kalian. Punya syahwat, punya hawa nafsu. Begitu naik ke surga, 1 senti. jadi satu jadi nggak normal dia ya, salah. Terbalik kalian tadi. Bikin geli-geli aja, geli-geli gue. Kagak. Bikin aja klik-klik kuping ini, bikin klik-klik kuping. Nah kok Gus, biar ku injili kau di sini. Kayak mana ajaran yang benar itu? Ajaran yang benar itu memang memberikan solusi. Bukan bikin otakmu itu buntu. Itu salah satunya. Contoh, salah satu lagi Tapi contoh gini, ya. Tapi gini terkadang Bang Salman. Bang Salman. Bidadari di ejek, tapi dipakai. Kan aneh. Bahasanya dipakai. Bahasanya dipakai. Jadi gini Mayer ya. Contoh nih Mayer. Kata yang ada di dalam Bible itu setauku penghuni surganya itu pesundal kan, dan ahli cukai itu ada di Bible. Tapi kata bidadari tidak ada di situ di Bible ini. Nah, sementara lucunya kalian lebih suka menggunakan kata bidadari tanpa kalian sadari. Satu contoh, saat kalian merayu istri kalian, apabila kalian buat salah, contoh pulang mabuk kan, pulang mabuk. Nah, agar kalian menjaga istri kalian tuh nggak marah, pasti kalian rayu dia. Jangan marah-marah lah, Dek. Kalau makin marah, makin cantik kok kayak bidadari. Betul tak? Pasti. Nah, coba pakai yang ada di dalam Bible kalian tuh. Jangan marah-marah, Dek. Cantik kok kayak pesundal yang ada di sorga. Berani nggak kalian? Apa kata binimu coba? Aku tanya. Pasti disuruh tidur di luar kalian. Itu satu contoh. Jadi ajaran itu memang harus masuk akal semua. Untuk tuh banyak yang ketawa di bawah itu. Memang masuk akal, betul nggak teman-teman? Makanya kayak si Agus nih tadi otaknya sengklak udah. Lahir anak kalian perempuan, pasti kalian puji anak itu. Cantik anak kita deh ya, kayak bidadari yang di sorga. Berani nggak kalian katakan? Naik pedahak. Naik sudah saya jambak. Ya, lanjut. Atur naik deh tuh. Berani nggak kalian katakan saat lahir anak perempuan kalian, ya kan? Anak perempuan ini lahir. Cantik kali ya dek anak kita dek. Kayak pesundal yang ada di sorga. Berani nggak kalian depan istri kalian gitu? Kan berani kalian. Kalian pasti mengatakan anakmu itu cantik kayak bidadari. Mana ada bidadari di dalam sorga? Di dalam sorga. Si dahak nahak naik dahak. Dahak monitor. Dahak. Monitor dahak. Ya, Nah, gimana dahak?
Bagaimana Islam cara untuk minumnya kencing onta? Dah elah. Ini orang datang-datang kok nanya kencing onta sih. Kenapa rupanya Daha? Saya maunya minum kencing onta, baru tahu obatnya apa. Oh, obatnya itu kencing otak. Gimana sih? Daha? Daha? Halo? Ya, Nah, Daha gerejanya gereja apa namanya? HKBP kah? tak bergereja, cuma mau masuk Islam. Nggak punya gereja? Nggak usah masuk Nggak punya Islam gereja. padahal. Nggak usah padahal nggak usah. Lanjutin aja. Banyak. Jangan. Ini bulan mahal Desember. Jangan masuk Islam dulu, belajarnya dulu. Pokoknya saya mau belajar minum kencing onta sama minum air cucian kaki Habib supaya bisa berkah. Bawa-bawa Habib di sini edukasi. Nggak usah. Sabar. Kau mau belajar minum kencing onta? minum nggak perlu belajar Tapi tunjukkan caranya dulu dong. Gampang, Ya, caranya tinggal minum gampang. aja, bro. Kan botol kali. Bentar Lendi, caranya gampang. Biar ku kasih tahu kau Daha. Kau minum dulu kencing Macam mana bapakmu. caranya? Kau minum dulu kencing bapakmu caranya. Itu tidak ada di dalam kencing bapakku, tidak ada ditulis dalam Ada, Al-Quran kau dong. buka, kau baca kitab makanya. Ada. Yang ada cuma kencing onta, kencing para cucian kaki habaib. Dah. Lu udah pernah baca? Lu tahu tentang Al-Quran bahwa di sana ada kencing onta? Di mana? Ya. Di mana? Ya, tahu Lu taunya dong. Di mana? Iya, di mana? Gue aja umat Islam kagak tahu itu ada kencing onta di Al-Quran. Di mana? Oke, Daha. Di mana? Daha. Kita ngobrol dulu dikit ya. Kau kan Kristen kan? Nggak, biarkan aja. Tidak, saya tidak punya agama dong. Oh, pantesan. Oh, kau nggak punya agama. Iya, saya cuma mau belajar minum Apa yang bayar, baby? Yang itu kontol. Apa yang mau dibahas sama orang yang nggak punya agama gini? Bener. Ngapain? Nggak punya agama Kena kok. lu. Aku heran nengok kalian ini. Lebih suka kalian diludahi di atas. Kenapa malu rupanya kalian? Diskusi kita santai, ngobrol. Jadi itulah tadi ya teman-teman ya. Mereka selalu kalau kita bilang kan, apakah agama kalian itu memberikan solusi? Mereka nggak terima. Boleh kita nggak terima, tapi kita berpikir. Mereka nggak terima tanpa berpikir. Ini sulitnya kayak si Daha nih, otaknya udah rusak itu. Begitu ya Mayer ya, udah 3 ekor nih. Tadi 2 naik begitu. Bug. Nah, sekarang naik Coba lah, lagi. aku mau nanya sama Mayer ini. Mayer, coba ya Mayer ya. Kau dengar ya? Di dalam Kristen tidak boleh bercerai terkecuali istrinya selingkuh. Itu datanya, betul kan? Nah, sekarang Mayer, kau punya anak perempuan. Mayer. Dah, kebetulan dia dapatkan suami peminum, tukang mabuk. Tahu kan? Mabuk, berjudi. Itu kita lihat di kehidupan kita sehari-hari banyak yang seperti itu. Betul tak, Maher? Betul kan? Nah, setelah suaminya ini pulang minum, mabuk, berjudi dia, pulang-pulang dia pukulin istrinya. Itu yang dipukulin anakmu. Sementara solusi di dalam agama tidak ada yang seperti itu. Yang bisa diceraikan itu apabila istri tadi berzina. Anakmu nggak berzina, kebetulan suaminya tukang minum, tukang mabuk. Yang kasihan siapa di sini? Perempuannya kan, minta cerai tak bisa, tak ada solusi.
Makanya kasihan kita lihat saudara-saudara kita perempuan yang Kristen ini. Nasibnya kayak gitu. Datanglah anak kita ini tadi ke rumah. Pak, aku dipukuli lakiku, Pak. Contohnya anakmu perempuan. Tanggal giginya satu. Sambil ngomong dia, kau tengok giginya udah tanggal satu. Mau kau biarkan aja tuh. Sabar nak, berdoa aja lah nak. Katanya. Begitu. Kan enggak kan? Nggak ada solusi kalau kau buka. Jalur mana yang kau tempuh? Islam apabila wanitanya tidak sanggup lagi sama suaminya, bisa dia gugat cerai. Gitu. Ada solusi di situ. Bagaimana dengan agamanya siapa? Si Daha ini tadi. Mana bisa? Sampai mati lah. Itu nggak kerjaan yang gitu-itu. Itu satu. Kalau satu pukulan, oke lah masih bisa kita maklumi. 2 pukulan pasti kita peringatkan. 3 pukulan, kan nggak mungkin kita pasrah aja. Awak biarkan anak awak dipukuli sampai banyak kejadian itu. Bawain golok. Sampai bonyok-bonyok. Nggak boleh bercerai. Perempuan di situ nggak boleh menggugat cerai. Nggak boleh dia minta pisah. Padahal suaminya udah seperti itu perbuatannya. Gitu teman-teman. Beda dengan Islam. Islam baik laki-laki dan wanitanya berhak. Ada di situ diberikan haknya. Lanjut dulu. Yang mau nyamber. Cek. Apaan sih Bang Salman? Oh, petir. Bang, masih hujan deras kah di situ? Kau nggak usah mancing-mancing. Deras banget. Po, jangan deras, Po. Nah, iya teman-teman, mau buka donasi kah? Bomat. Ah. Sida, Mayer, emang kalau di Kristen nyamar-nyamar boleh gitu? Nggak boleh kan? Di mute. Buka mute nih. Nyamar ini maksudnya apa? Nyamar tuh kayak si Dahak tadi. Padahal dia punya agama, bilang nggak punya agama. Gitu. Terus ngaku-ngaku Islam. Ngaku-ngaku Buddha. Ya dari mana katun maksudnya dari mana kita tahu dia tuh menyamar terus apa dia Tapi kalau ditanya Tuhannya siapa, pasti ngaku itu. Aduh. apalagi selain itu? Hmm? Selain itu ada lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Cuman ya kadang saya suka berpikirnya gini. Apakah kalau di Islam tuh nggak boleh tuh nyamar kayak gitu, apalagi mengaku-ngaku dengan agama yang lain. Nah, apakah kalau di Kristen boleh apa enggak gitu? Saya kadang juga bingung kok bisa begitu. Ini saya mau tanya dulu ya. Mm. Di dalam Al-Quran niscaya apa niscaya ini dalam Al-Quran ini di dalam kitab ini lagi maksudnya seperti apa gitu dikabulkan Nah, atau itu sama Pak Loding. Kalau saya gini, ilmu saya masih cetek maksudnya kan masalah niscaya diberikan apa diberikan hikmat diberikan ini niscaya kalau itu harus sama Pak Loding. Kalau Pak Loding kan memang dia memahami Al-Qur'annya. Kalau saya masih cetek dengan Al-Quran, dengan apa gitu. Ya pasti, tapi itu harus ada penjabaran yang masuk di akal. Gitu. Niscaya, pasti. Ya artinya betul. Tapi dengan Kepastian. penjabarannya, ya
Nah, terus di apa? Ini kan apa? Di Muslim kan biasanya kalau beribadah tuh harus kaki kan harus macam mau apa? Mau sholat kan? Itu harus kaki itu terlipat seperti yang ada macam di gambar-gambar begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya Kan mau sholat ini mau sholat. Mm-mm. harus sesuai aturan yang ada di dalam mapnya kan saya lihat ada di gambaran-gambarannya kan di bawah tumit-tumit kakinya itu kan itu Oh, gimana? gerakan. Gerakan maksudnya Mayor. Iya gerakannya tuh dalam sholatnya itu. Nah, dia punya kaki yang belakang tuh maksudnya gimana tuh? Kaki gimana sih maksudnya pertanyaan berwudu? Bukan berwudu Papa gue. Maksudnya gerakan sholat. Ya memang harus Duduk begitu. antara dua sujud. Iya, itu maksudnya duduk di antara dua Oh. sujud. Tahiyat. Saya pernah Ya. di ini. Kami kan apa? Kami kan saya pernah ikut apa? Kan baca doa di masjid tuh kan saya punya om itu kan iya bupati dia kan toh calon bupati terus apa panggil kita untuk baca doa di masjid. Saya pergi ke masjid, saya lipat kaki tuh, saya sudah ngantuk tuh jatuh dalam masjid. Jatuh tertidur ngantuk. Kok gitu? Enggak, maksudnya yang dipertanyakan itu gerakan sholat duduk di antara dua sujud gitu. Ya kan kakinya lipat kayak begini. Lipat. Iya. Ya iyalah dilipat kan lagi tahiyat. Memangnya harus begitu. Iya, memang harus begitu udah aturannya. Itu namanya rukun sholat. Rukun sholat namanya Mer. Oh. Saya pernah ikut 2 kali Ya. baca-baca doa itu kan di dalam gedung kan manusia juga padat dalam masjid itu. Sampai satu mungkin karena ngantuk tertidur dalam masjid. Ya, karena ngantuk kan nggak biasa. Jadi kan nggak ada kewajiban untuk itu di dalam air gitu. Ya kami maklum. Kami nggak betul. Itu. Nah ini lihat pada Pak Loding. Pak Loding. Ini yang dipertanyakan sama Mayor nih. Tata corat, kenapa? Apakah harus begitu? Nah, silakan jawabannya. Mute. Apa itu Mer? Ini kan sholat ini kan Gerakan namanya kaki harus sholat lipat ya kayak apa? namanya. Coba kau bukan Nehemia 8 nomor 5 sampai 6. Gerakan sholat. Ya, tadi juga dia nanyakan kan niscaya itu apa niscaya? Pasti. Niscaya Nah, itu adalah penjabaran. satu kepastian daripada misalnya niscaya itu ini besok hari apa ya? Besok hari Rabu. Niscaya itu lebih pasti daripada itu janji yang paling pasti oleh Allah. Dibanding di hari Rabu tetapi pada depan Karena kan bilang besok hari Rabu sudah pasti ya kan? besok Apa besok? Ya, hari Rabu sudah pasti ya. ini sudah besok hari Rabu. Besok hari Rabu so pasti itu. Janji Allah lebih pasti daripada besok hari Rabu. Begitu. Lebih pasti. Niscaya Terus, itu pasti di atas pasti itu. Terus bagaimana kalau besok ini hari Rabu?
Ya. Maksudnya? Oh itu di sifat, maksudnya istilahnya begitu kan? Jadi tidak akan, maksudnya bagaimana ya? Pokoknya pasti di atas pastilah niscaya itu. Itu sifat kan malaikat. Oh, Coba jadi- coba gerakan sholat kau buka di ada atau tidak di Nehemia itu. Nehemia 8 nomor 5 sampai 6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang. Itu pada waktu ia membuka kitab itu semua orang berhati berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua menyembah dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan bukan saya tahu sujudkan begitu maksudnya kan yang lipat kakinya itu. Itu dijelaskan di dalam hadis. Itu jelaskan di dalam hadis begitu. Kalau yang Apakah sujud lipat ini ya, kaki? saya tahu Sabar. yang Iya. tadinya, yang kan kaki-kaki. Apakah lipat kaki itu harus diwajibkan? Tidak. Memang- Begitu. Karena kalau orang punya kaki tidak bisa dilipatkan, orang tidak sholat berarti. Bukan. Sholat Makanya itu, kan kata- ya tidak, apa itu dijelaskan di dalam hadis. Begitu. Sholat itu apabila kamu, begini. Sholat itu apabila kamu tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Apabila tidak mampu dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Apabila tidak bisa digerakkan, maka sholat dengan isyarat. Apabila sudah tidak bisa pakai isyarat, sudah tidak bisa pakai gerakan, bungkus, dibawa ke kubur. Selesai perkara. Begitu. Saya tidak bisa sholat duduk karena saya tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri karena saya lumpuh. Sholat dalam keadaan duduk. Saya tidak bisa duduk karena saya misalnya ada bisulan. Sholat dalam keadaan berbaring. Begitu. Oh, saya tidak bisa gerakan tangan begini. Sholat dalam isyarat. Oh, saya tidak bisa sholat pakai isyarat lagi. Bungkus, bawa ke kubur. Selesai. Begitu. Jadi dimudahkan. Kalau bisa dilipat kakinya, ya dilipat. Kalau tidak bisa, diperbolehkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Begitu. Kalau wajib dilipat kakinya, tiba-tiba orang punya kaki sebelah tidak ada, mau lipat apa? Coba. Begitu. Islam itu kata Nabi ad-dinu yusron. Agama itu mudah. Lanjut, Bun. Gimana? Enak penjelasan pastor gitu. Mm-mm. Ya, loading enak gitu, penjelasannya masuk di akal. Itu diperbolehkan begitu. Nantilah itu kalau mayor sudah asyhadu, baru sudah itu nanti kita belajar khusus di WA ya. Jadi teman-teman, beliau ini sudah bicarakan sama istrinya, cuman istrinya masih bilang belajar lagi begitu. Istrinya belum mengiyakan, bukan belum menolak, tapi disuruh belajar lagi. Ya kita doakan saja teman-teman ya. Subhanallah Gitu. ya Pak Pastor, berarti udah ada lampu Iya. hijau berarti. Sudah, tanya sama itu. subhanallah. Jadi belajar dulu. Kalau mayor sekarang juga bisa, cuma belajar dulu. Ya mayor ya? Iya. Oke? Ya, Subhanallah. begitu. harus belajar dulu Bang. Harus. Kenapa? Harus belajar dulu toh. Iya, belajar Iya. dulu begitu. Sambil nasihati istri pelan-pelan ya. Oke? Nah, tadi dia WA saya begitu. Saya sudah ngomong sama istri, tapi istri belum mau. Maunya itu belajar baik-baik dulu. Biar masuk-masuk sekalian. Tidak usah masuk setengah-setengah. Karena istrinya itu adalah pengikut Yesus katanya yang taat begitu. Jadi kita doakan saja begitu. Makanya saya bilang sama dia, laki-laki yang mengambil keputusan. Dia bilang makanya kasih dia waktu untuk bicarakan sama dia punya istri. Nah nanti kita mungkin ngobrol bertiga sama beliau, sama istrinya bagaimana, doakan sajalah teman-teman ya. Begitu. Semoga tidak terhalang seperti Jack itu. Karena istri ini, Mayer, istri ini bisa jadi dua.
bisa jadi mempermudah kita masuk surga dan bisa jadi mempercepat kita masuk neraka. Itu. Ingat, kita kepala rumah tangga, istri kepada suami minta izin, suami kepada istri pemberitahuan. Asyhadu. Begitu. Tapi sekarang terbalik. Kita yang minta izin ulang sama istri. Gitu, Mayor. Ya, tetap semangat mencari kebenaran. Ya, kami cuma bisa mendoakan. Sudah selevel ini, sudah sebatas ini kami menyampaikan semua kepada Mayor. Minimal Mayor itu tidak meyakini lagi kalau Yesus itu adalah Tuhan, itu sudah cukup. Karena ketika Mayor masih meyakini Yesus itu adalah Tuhan, berarti itu adalah ajaran pagan. Begitu. Alhamdulillah Mayor sudah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sekarang tentukan pilihan Anda. Anda mau jadi ateis, mau jadi Konghucu, mau jadi Hindu, mau jadi Islam, tentukan pilihan Anda. Cuma kami memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik, bahwa di mana tidak ada yang selamat di luar agama Islam. Karena Islam agama yang diridhoi Allah. Mana dalilnya? Inna dina indilal Islam. Gitu. Asyhadu. Semangat. Gitu. Apalagi mau ditanya? Masalah hutang piutang. Jangan, kalau itu jangan dulu, Ding. Jangan terbongkar semua. Jangan. Nah, ini ada satu lagi pendeta ini, dia kayaknya mau mualaf, cuma dia terhalang dengan apa? Dia terhalang dengan itu, dengan dia punya janji mau khutbah di hari Natal. Ya, selamat malam Pak Arom. Ya, tunjukkan pesonamu. Malam. Siap. Mayor juga ini Pak. Kalau Bapak terharang di khutbah hari Natal, kalau Mayor terharang di istri. Semoga Allah mempertemukan kalian berdua di sini, halangan kalian itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kita tidak bertemu namun dipertemukan oleh Tuhan, sebentar nanti kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Tuhan. La ilaha illallah. Dengan kalimat itulah kita hidup dan dengan kalimat itu kita mati. Next. Tepuk tangan buat Tuhan. Assalamualaikum, Pak Sinyo. Maaf, kepencet aja, Oh, Pak. siap. Aman. Siap. Turun aja di bawah, Pak. Oke, siap Pak Ji. Siap, sukses selalu. Ya. Amin. Ya, semangat. Silakan Pak Arom. Ada yang mau disampaikan atau di apa? Oh enggak, kan ada temanya itu. Oh, siapa Tuhan menurut Yesus? Silakan jabarkan. Itu pertanyaan. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Sudah. Berarti sudah. Anda ini kan sisa sedikit lagi kan? Sisa sedikit apa itu? Cuma 2 yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau bukan kembalikan kita ke fitrah, berarti kalau kembalikan kita ke rahmatullah. Asyhadu. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah. Terus? Wa asyhadu. Yesus utusan Allah. Nah, makanya itu yang saya bilang sedikit lagi. Sisa pindah ke Nabi Muhammad saja. Pak Aron, Anda kan seorang pendeta. Boleh enggak Anda berikan saya pencerahan di Kisah Para Rasul 13:23? Apa dengan itu? Bisa dibacakan enggak? Saya lagi enggak. Ya, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, Dia akan membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel. Jadi juru selamat itu bagi Bani Israel saja atau bagi kita semua? Bagi Bani Israel. Bagi Bani Israel saja. Berarti bukan untuk kita. Ya, sebenarnya gini sih. Gimana silakan. Kan ada di Matius 28 ya. Di Matius 28 kan untuk seluruh bangsa itu. Iya. Menurut Anda ayat itu asli apa palsu? Menurut Anda? Oke. Karena memang di kodeks nggak ada aslinya. Itu memang ayat sisipan. Itu. Makanya sehingga kenapa kalian itu dikatakan kafir, sudah tahu kebenaran tetapi masih menutupi diri.
Oh enggak. Makanya disebut kafir. Begitu. Coba buka itu, langsung bismillah. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Asyhadu. Lanjut. Enggak begitu konteksnya. Gimana konteksnya coba? Kafir itu bagi yang tidak percaya dengan Allah. Kalau saya percaya adanya Allah. Allah yang mana? Bapak. Bapak. Terus? Dialah yang menciptakan segalanya. Melalui dialah semua ini ada. Menurut Anda Bapak sama, maksudnya Tuhannya Yesus sama Tuhannya Nabi Muhammad sama apa beda? Menurut Anda ini? Menurut saya beda. Bedanya di mana? Ayo. Coba. Beda karena berganti nama kan. Berganti nama. Ya, silakan Papi. Ini kelas Papi nih, kelas penginjilan internasional ini Papi. Halo. Lanjut. Tapi menarik. Kalau Pak Rom berarti beda, berarti ada dua Tuhan. Gampang kok berarti. Iya. Berarti bumi dengan matahari berebut dulu Tuhan kan? Gampang kok. Gampang. Nah, nanti berantem dulu Tuhan kan? Lu gue. Tapi menurut saya begini Bang Aro. Bagaimanapun juga pencipta itu hanya satu Pak, tapi sudut pandang kita memandang Tuhan itu seperti apa menurut saya loh, ini pendapat saya ya kan, karena tidak mungkin lah Tuhan itu ada dua, Tuhan Konghucu, Hindu, Buddha. Gini Papi ya, kalau menurut saya Bang ya, poinnya gini Papi Gembala ya. Iya. Kalau saya pribadi, Papi Gembala tahu nggak 10 perintah hukum Taurat? Tahu lah ya pasti ya. Ten Commandment. Siap. Yes. Itu di dalamnya ada perintah kuduskanlah hari Sabat ya. Ya lanjut. Perintah Tuhan itu kan kuduskanlah hari Sabat. Papi ya. Bukan untuk sehari sholat 5 kali. Kenapa bisa berubah perintahnya, Papi Gembala? Tuhan itu kan begini Bang. Ketika menurunkan sebuah aturan sama dengan ini saya analogi sederhana Bang ya supaya gampang. Tuhan itu menurunkan aturan, dia melihat situasional kondisi dan peradaban manusia Bang. Abangku ya, analogi sederhana. Ketika seorang bayi kita paksa dia makan nasi, mati orang itu. Jadi dicecarin dulu susu ya kan. Nah, baru bisa masuk konsumsinya. Nanti dia besar-besar sedikit, baru dikasih makan bubur serelak, ya kan? Lalu dia besar-besar lagi, baru dikasihlah konsumsi makanan yang agak berat kayak biskuit. Nah seperti itu. Itu manusia juga seperti itu Bang. Nah peradaban manusia pada zaman itu kan jangankan untuk menyembah Tuhan 5 kali sehari, 1 hari aja masih belang-belang. Sekarang aja ini Bang, sekarang ini realitas kan. Apalagi manusia zaman dulu. Di mana peradaban ataupun sistem pengetahuan manusia itu sangat egois dengan hal-hal yang tentang berhala, tentang apa, karena mereka ya kita paham aja. Seperti itu kan, analogi saya sederhana Bang. Begitu, silakan. Ya, tapi pertanyaan saya gini, Papi, kenapa saya bilang beda sama Tuhannya Nabi Muhammad? Karena itu berubah perintahnya, Papi. Perintah Tuhan itu berubah. Yang tadinya harus mengkuduskan hari Sabat, jadi harus setiap hari gitu loh. Lanjut. Ya nggak apa-apa Bang, namanya Tuhan Bang, namanya Tuhan saya sudah analogikan tadi kan. Nah namanya Tuhan itu kan dia tahu kondisi bagaimana ciptaannya gitu loh. Dia tahu kemampuan ciptaannya. Bagaimana pada zaman itu untuk mempercayai Tuhan sampai sabar dulu. Mempercayai untuk meyakinkan manusia pada zaman itu bahwa Tuhan itu tidak kelihatan begitu sangat sulit. Bagaimana seketika diturunkan perintah yang sama dengan Al-Quranul Karim? Nggak bakal mungkin. Ini Tuhan Maha Perencana. Makanya Tuhan itu menurunkan hukum step by step sesuai peradaban manusia. Seperti itu Bang. Contoh tadi analogi seorang bayi tadi perkembangannya itu sederhana itu. Silakan. Betul Papi Gembala. Cuman kan bukannya lebih mudah 1 hari dalam 7 hari ya daripada setiap hari ya? Iya kan menurut Anda.
Tapi menurut yang punya aturan enggak seperti itu, Bang. Bahkan saya maunya saya cukup percaya saja, udah saya tidur duduk manis sama dengan orang-orang ateis, ya kan? Tidak melakukan suatu apa-apa, lalu saya ingin mendapatkan kenikmatan yang kekal. Bullshit menurut saya, Bang. Bullshit. Karena ada ungkapan yang saya dapat, ungkapan Cina kuno, Abangku. Orang yang bergegas akan mendapatkan lebih daripada orang yang tidak bergegas. Dari situ saya ambil, Bang. Ini dalam kehidupan, realitas kehidupan. Apalagi ketika kita menghadap sang pemilik realitas itu, Bang. Sesederhana itu. Ketika Bang Arom mempunyai sebuah perusahaan, lalu Bang Aron membuat sebuah aturan, karyawan harus ceklok jam 8, pulang kau jam 4 sore ceklok lagi. Begitu, Bang, ya. Sesederhana, Bang, kita manusia ini diberikan kehidupan 24 jam satu hari. Bagaimana? 5 kali 5, 25, paling lama, Bang, 30 menit. Bagaimana? Kurang nikmat apa lagi yang kau dustakan? Pencipta langit dan bumi ini memberikan kamu kehidupan 24 jam. Sementara dia cuma meminta, ingatlah kepadaku. Cuma mengingat aja, Bang, dan meminta, bayangkan. Meminta, mintalah padaku. Pada saat itu dia memerintahkan kita meminta gitu, Bang. Dia tidak mengambil, dia tidak mengambil hak, tapi dia meminta kita, ingat kepadaku, mintalah kepadaku. Bayangkan. Sesederhana itu, Bang. Coba, 24 jam kita diberikan, dia meminta 30 menit aja untuk mengingatkan dia. Bayangkan, Bang. Dibanding dengan aturan perusahaan Bang Aron tadi, saya harus hadir jam 8 pagi sampai jam 4 baru saya mendapatkan upah setiap bulan. Berarti saya mengabdi kepada Bang Aron itu berapa jam dalam satu hari. Lalu saya harus mendapat upah kali 30 hari. Sementara Tuhan langit dan bumi cuma meminta 30 menit, Bang. Ingat saya. Gampang, sesederhana itu, Bang. Kalau kita meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Kecuali tidak, ya, no problem. Gampang kok, Bang. Silakan. Asyadu. Oke. Jadi tentang Tuhan, Bang, saya di kehidupan nyata aja, saya, Bang. Di kehidupan nyata kita mengakui Allah ataupun tidak, tetap aja diberikan karena Tuhan Maha Adil, Bang. Tuhan Maha Adil. Tidak mengakui pun Tuhan, kau dikasih rezeki kok. Dikasih. Tapi ingat, rezekimu batas sampai situ aja. Tidak ada upah kamu nanti di akhir. Berbeda dengan di Islam. Perbuatan baik itu kita terima di dunia dan kita terima di akhirat. Jadi kita berbuat baik itu sebenarnya kembali ke kita gitu loh, bukan kepada Allah. Tuhan memerintahkan kita berbaiklah kepada Bang Arom. Diperintahkan ini kan. Nanti impactnya ke saya lagi. Otomatis Bang Arom juga baik sama saya kan gitu. Contoh ini, Bang, saya baik sama Bang Aron. Bang Aron ada 100 nggak? Contoh ya, ini contoh. Saya tarik dari situ kan. Saya suka gitu. Bang Aron ada 100 nggak? Mbak Isro Korok nih kan. Bang Aron bilang, oh ada, Pak Gembala ada. Pakai dulu 100 ya kan. Suatu saat saya pasti akan mengingat jasa Bang Aron. Lihat aja. Dan bahkan itu bisa lebih. Ya kan. Tidaklah mungkin orang yang sudah memberikan saya sesuatu saya tidak akan berikan. Kurang ajar namanya itu, Bang. Itulah ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi itu baik. Intinya ke situ, Bang. Jadi apa yang diajarkan itu kembali ke kita. Contoh ketika kita diperintahkan sholat pagi subuh, itu untuk kita juga. Subuh-subuh kau bangun, ya kan? Ada istilah, lu cepat bangun rezeki lu dipatok ayam, ya kan? Ini untuk memotivasi kita untuk lebih bekerja keras, berjuang untuk kehidupan kita. Bayangkan, kalau yang bangun jam 7, jam 8, udah terlambat kereta kita, Bang. Gampang kok, Bang. Jam istirahat, jam 12, habis makan atau apa, sholat dulu, melenturkan gerakan badan, itu kan ada semua fungsinya, Bang, ya. Ketika seharian kita melakukan aktivitas, ya kan, lalu kita tundukkan kepala ini ke bawah, ini ada semua dalam kedokteran. Refresh, ada semua gunanya, Bang. Gampang kok, Bang. Asyadu. Jadi semua apa yang diperintahkan itu, Bang, kembali ke kita, Bang, impact. Kembali ke kita. Bukan buat orang lain loh, Bang.
Contoh bersedekah bang ya. Coba carikan saya orang yang rajin bersedekah itu bangkrut bang. Nggak ada ceritanya bang. Makin bersedekah orang itu makin kaya dia. Artinya kaya dalam kebahagiaan ikhlas. Karena standar ukuran kaya kan itu ketika orang merasa cukup. Ah kalau saya itu bang, ya. Tapi orang yang begini bang, sebentar ditarik itu, tep, wah selesai habis. Begitu kira-kira bang Arom. Oke lah. Coba bang Arom buktikan. Gak usahlah dulu percaya siapa. Coba lakukan aja. Sedekah. Ntar dibalas loh sama Tuhan saya. Tapi sebatas di dunia aja. Karena memang sudah rezeki itu gak ketukar. Gak bakal ketukar. Gampang kok. Shadow? Cek. Papi aku izin turun ya, Bang Pastor. Oh iya siap Dinda, siap. Iya, tim Congor, aku izin pamit ya. Oke, Dan Bang Mayer siap. semangat terus ya. Semangat Buat nonton, ya. terima kasih semua. Oke Dinda, ya, Assalamualaikum sehat-sehat selalu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqomah ya. Jadi Dinda saya ini Bang Arom ya, dia kan pemain keyboard di gereja. Tapi alhamdulillah dia pakai sering mendengar yang bisa pakai rasio adalah Islam. Karena memang rasionalitas kita berpikir kalau tentang keimanan. Makanya saya sering begini Bang Arom. Di Kristen itu sudah tidak ada iman. Mohon maaf. Sudah tidak ada iman karena barangnya sudah kelihatan gitu. Apalagi yang mau diimani. Sementara Pak Gembala, iman iman itu apa Pak Gembala? sabar. Anda Kristen? Saya Atau Katolik? bangga jadi Kristen. Saya bangga jadi Kristen. Oke, siap. Jadi pemahaman tentang iman di dalam keislaman adalah meyakini hal-hal yang sifatnya goib. Kabur orangnya. Kabur ya. Ya, nanti dia masih parah itu Ibu Ratu. Jadi masih dosisnya nggak lama lagi yang pakai yang dari Belanda itu. Tinggal bikin surat suntik. Jadi begitu. Yes. Begitu Bang Arom. Ah, sampai di mana tadi? Aduh, gara-gara. Inilah. Sampai di mana tadi ya? Iman. Oh, masalah iman. Baik. Tentang iman kan kita meyakini hal-hal yang goib, Abangku Arom. Tentang pencipta bagaimana dia bagaimana dia bisa nampak orang ciptaannya aja goib, bagaimana sang penciptanya. Nah, gitu. Jadi kenapa saya bilang di kekristenan itu apalagi khusus Bible sudah tidak bisa kita pakai konsep teologis, nggak bisa lagi karena barangnya udah kelihatan bang. Apalagi yang mau dibicarakan tentang iman. Iman itu kan kita meyakini hal yang tidak nampak tetapi ada. Sesederhana itu. Contoh rasa cinta, rasa kasih sayang. Nah, itu zohir, itu nyata. Tetapi di mana rasa cinta itu? Gampang kok. Adanya di hati. Gampang kok. Kira-kira gitu. Ini belum masuk ke akal, belum lah. Saya hanya menjelaskan ke Bang Arom bahwa sesuatu itu zohir, sesuatu itu ada, tapi tidak bisa kita lihat. Contoh tadi rasa sayang dan rasa cinta. Nah, jangan sampai cinta buta, akhirnya buta semua. Maaf ya. Begitu Bang Arom. Gampang kok. Kok jadi batuk? Iya, jadi ada yang batuk ini ya. Ini kode. Silakan Bang Arom. Iya, salam. Lu nyaut aja lo Salman. Lu celutuk aja lu man, mentang-mentang udah udah enak aja dia kok. Deras. Deras. Begitu. Ya silakan Bang Arom. Silakan Bang Arom. Oh enggak, udah cukup sih dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Saya udah cukup. Saya mau tanya ke Bang Arom. Bang Arom punya nggak cinta? Pernah nggak mengalami cinta pertama Bang? Pernah lah. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Asik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Cinta pertama itu sangat sulit dilupakan. Betul Bang Arom? Betul. Lalu membuat manusia ini sulit untuk move on. Betul?
Enggak juga sih kalau saya. Enggak juga. Sabar dulu. Ya kan prosesnya bang, proses. Ketika cinta itu akan berlalu, di situ agak sulitnya. Tetapi karena proses, karena proses kan, lalu dan tidak bisa dipungkiri. Terkadang cinta pertama itu kita saat sekarang ini kadang masih terngiang-ngiang, masih terhayal-hayalkan. Oh pernah begini, pernah. Mungkin begitu bang Arom? Kalau saya mudah lupa sih. Waduh. Tapi kalau rasanya ingat terus. Mudah lupa. Lupa nama, tapi dia lupa ingat nama. rasa, Bang. Ingat rasa. Panadol. Jangan lu senggol-senggol man, gua kepret juga lu kadang-kadang. Inilah cinta pertama bang. Nah memang sulit untuk melupakan. Kayak Bang Aron ini, Anda terbelenggu dalam zona nyaman yang masih mencintai sebenarnya. Padahal sekali-kalilah mencoba cinta yang kedua. Jangan-jangan cinta yang kedua itu membuat Anda nyaman, Anda bisa segala macam, ya kan? Kira-kira begitu bang. Karena saya ini pencoba cinta bang. Kalau cinta pertama saya tidak dapatkan kebahagiaan atau ketenangan, saya akan mencoba cinta kedua. Alhamdulillah, cinta kedua saya bisa mengiri saya sekarang. Gampang kok itu bang. Cinta pertama saya bang, ngelihat ini aja langsung. Itu dulu cinta pertama saya bang, ya kan? Tapi ada rasa, masih ada rasa sih, karena kita kan manusia bang, ya yang kita uberkan rasa. ini realitas. Tetapi apakah rasa itu dipertahankan ketika kita sudah tidak nyaman? Makanya saya mencoba mencari cinta yang kedua. Lalu di cinta yang kedua lah saya mendapat ketenangan. Alhamdulillah ya, badan sehat. Ya, ya kayak gini lah. Gampang kok. Begitu kira-kira bang. Oke, Shadow. Oke. Memang sulit bang. Apalagi abang sudah berada di zona nyaman. Hati-hati bang. Jalan yang mulus tidak selamanya membawa kebahagiaan. Hati-hati di zona nyaman. Justru kecelakaan yang beruntun itu sering terjadi di jalan yang lurus. Nah, kenapa Islam dia berbelok-belok?